Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Truk yang mengangkut pakan ternak terbakar di sebelah barat Pertamina Kaliakah, Jembrana. Keluarga korban laporkan nahkoda kapal yang terbalik di Sanur. Ribuan wisatawan menyaksikan acara penutupan Festival Ulun Danu Tabanan. Truk yang mengangkut pakan ternak ini terbakar Senin pagi di sebelah barat Pertamina Kaliakah, Jembrana. Petugas pemadam kebakaran Jembrana langsung bergerak ke lokasi dan memadamkan api agar tidak membesar. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jembrana, Imadeleo Agus Jaya, kebakaran terjadi ketika sopir truk Abdus Solihin mencium bau kampas rem terbakar dari ban kiri belakang. Sopir sempat menghentikan kendaraan, namun asap semakin tebal keluar dari ban belakang. Sopir segera meminta bantuan polisi yang sedang berpatroli dan tidak lama kemudian 3 mobil pemadam kebakaran atau damkar tiba untuk memadamkan api. Terbakar di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, ada truk dari Jember mengangkut muatan jerami, jadi dedak, kemudian baknya keluar asap, entah apa penyebabnya belum kami ketahui, sehingga regu damkar kami dengan cepat ke lokasi untuk memadamkan apinya. Syukur dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Kondisinya apakah total terbakar? Kondisinya belum, masih ringan lah, baru ngepul asap, kemudian keluar api sedikit, jadi syukur cepat ditangani. Tidak sampai 1 jam, petugas damkar berhasil memadamkan api, namun sebagian badan mobil hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun yang terluka dalam kejadian ini. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Musibah terbaliknya kapal Dolphin Cruise 2 di Pelabuhan Sanur ternyata berlanjut ke ranah hukum. Keluarga korban melaporkan nahkoda kapal ke Polda Bali atas kelalaian hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Menurut kuasa hukum korban, Haryadi, keluarga korban sudah menjalani pemeriksaan di kepolisian. Laporan dibuat agen wisata yang melayani jasa wisata kepada para korban dan keluarga. Namun, Haryadi tidak mengungkap tuntutan material dari para korban, namun yang jelas keluarga korban menuntut keadilan. Langkah hukum selanjutnya, kami sudah memenuhi panggilan pihak kepolisian kemarin, istrinya sudah di BAP semua. Ya, mereka menuntut keadilan yang seadil-adilnya karena dengan kecelakaan ini yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Siapa aja yang dilaporkan? Sejauh ini nahkoda dan nahkoda. Yang pelapor kemarin kami menerima informasi dari pihak kepolisian itu adalah salah satu agen perjalanan yang di Indonesia sendiri yang memberangkatkan mereka ke sana. Mewakili pihak keluarga korban? Betul, mewakili pihak keluarga. Pasal yang dilaporkan itu kemarin berapa ya? Pasal untuk kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang. Kapal Dolphin Cruise 2 yang melayani rute Nusa Penida Sanur terbalik akibat hempasan gelombang tinggi saat akan merapat di Pelabuhan Sanur pada 5 Agustus lalu. Kapal membawa 75 penumpang yang terdiri dari wisatawan asing, namun 2 wisatawan asal Tiongkok dan 1 ABK meninggal dunia dalam musibah ini. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Eka Widya Dharma, MD, PhD. Selamat datang, Dok. Selamat datang, Dok. Penderita stroke di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Hal tersebut terungkap dalam Asian Neurological Association atau ASNA Conference 2025 di Kuta Badung pada akhir pekan lalu.
Prevalensi angka stroke di Indonesia sekitar 8-10 per 1000 penduduk. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan penanggulangan stroke sebagai salah satu program kesehatan nasional utama. Konferensi ASNA di Bali diikuti ribuan dokter dari Asia dan sejumlah negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat. Kita kan ke depan mau mengembangkan juga ada wellness tourism ya, bagaimana kebugaran, kesehatan, di samping juga kaitan masalah kesehatan neurologi gitu. Semoga kalau misalnya masyarakat Bali semakin sehat tanpa ada gangguan neurologi dan juga bisa lebih produktif ya, menuju sumber daya manusia unggul berkualitas dan berdaya saing tentunya, dan pariwisata bisa berkembang dengan baik. Stroke terutama kita sadari penyakit yang paling banyak itu adalah stroke. Stroke sampai saat ini adalah penyebab kematian nomor 1 di Indonesia dan kecacatan. Jadi ini luar biasa sekali, kita selalu harus aware mengenai stroke ini. Nah, stroke ini sekarang sudah banyak, neurointervensi sudah banyak. Hampir di pusat-pusat, di kota-kota besar sudah ada neurointervensi. Ya, kita sudah sedang sekolahkan di Cina, itu ada 20 orang di Cina. Dan nanti insya Allah sebentar lagi akan kembali dan itu akan memperkuat. Gejala stroke antara lain lumpuh atau kebas separuh tubuh secara mendadak, sulit bicara hingga hilang kesadaran secara tiba-tiba. Namun stroke dapat ditangani maksimal jika penderita segera dibawa ke rumah sakit dalam kurun waktu kurang dari 4,5 jam. Selain stroke, penyakit epilepsi adalah salah satu penyakit yang juga menjadi bahan pembahasan dalam konferensi ini. Khususnya penanganan epilepsi juga kini terus berkembang. Tim Liputan melaporkan dari Badung.